KB3 jam terakhir atau di sesi terakhir pada hari ini. Oke, sebelumnya mungkin di absen dulu seperti biasa biar kami nggak lupa. Absen. Oke, mulai Indah Puspita Loka ada? Hadir, Pak. Leni Marlina? Hadir, Pak. Livia Pinkan? Hadir, Pak. Ada Lola Nabila? Pak. Ada Naya? Naya. Gak ada. Terus Natasha? Hadir, Pak. Enggak. Oke. Nikolaus? Hadir, Ada. Pak. Terus ada Novika? Hadir, Hadir. Pak. Nurfidiansyah? Hadir, Pak. Ada. Putri Anggarani? Pak. Ada. Oke. Rasya? Oh ini baru mau masuk. Renita? Hadir, Pak. Risma Prita? Hadir, Pak. Risma hadir. Rizky Saptri? Hadir, Rizky Pak. hadir. Zara Aulia? Hadir, Pak. Zulfana? Hadir, Pak. Hadir. Ini KB 2 ya. Anissa Nida? Hadir, Pak. Hadir. Asriani? Nggak ada. Ahmad Mustafa? Hadir, Pak. Hadir. Fadila? Hadir, Pak. Hadir. Rifan? Hadir. Hadir. Oh ya ada Rifan. Hadir, Pak. Divana? Di dasar, Pak. Lagi itu. Divana ada? Nggak ada. Evi? Nggak ada. Fadila? Hadir, Pak. Oke, Fadila Novana ada ya? Oke, sip. Oke, kita mulai saja di jam terakhir. Baik, untuk yang sudah mengerjakan di Zoom, apakah ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Apakah ada yang, Pak ini kok soalnya nggak ada di Brandly, Pak, atau nggak ada di Google, Pak? Nah, seperti itu. Atau malah mudah sekali, Pak, saya ngerjakan 5 detik, 10 detik, selesai. Kan tinggal klik gitu aja tuh. Oke, saya cek dulu ya, mungkin siapa tahu sudah ada yang ngerjakan. Ini anak KB3 berarti 10 kesehatan 2. Kesehatan 2 sama kesehatan 3 ya. Oke, farmasi 1. Oke, kita bisa cek di psikologi real time gitu kan ya. Kita cek aja. Oke, kelihatan ya. Nah, ini yang sudah dikerjakan, kalian akan kerjakan. Ini hari kedua. Ini ada tugas. Nah, 1, 2 udah semua ya. Nah, ini sudah sesi 3 ini. Barusan. Sudah ya. Atau ada yang kesulitan ya, tugasnya apa Pak? Nggak jelas ini maksudnya Pak. Cukup jelas kan ya. Orang tinggal pakai feeling aja jawabnya. Pakai apa namanya? Pakai perasaan. Jadi jawabnya dikarang sendiri kata-katanya. Oh ini sudah ini ya. Ambarani Putri, Renita Darbisa, Leni Marlina, Rizky September. Oke, sip, luar biasa ya. Oke. Gampang ya. Menurut kalian apa pentingnya mempelajari ilmu anatomi dan fisiologi? Pada zaman dulu dengan alat bedah yang tidak secanggih sekarang, bagaimana orang kan zaman dulu kan anggaplah cuma pakai pisau, kok bisa bedah-bedah? Aduh, oke. Saya coba ganti jaringan dulu. Moga-moga pakai sinyal saya bisa.
Oke, sudah? Oke ya, sudah lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menurut kalian pada zaman dahulu dengan alat bedah yang tidak secanggih sekarang, bagaimana orang-orang mempelajari organ dalam manusia? Ibaratnya dulu nggak ada obat bius itu kan sakit sekali. Apalagi yang mau sunat. Zaman dulu orang sunat itu obat biusnya nggak kayak sekarang. Sekarang di bius nggak kerasa sehat gitu kan. Zaman dulu nggak pakai obat bius, perih-perih gimana? Lalu apakah diperlukan undang-undang atau peraturan yang menaungi tentang etika dalam melakukan pembedahan terhadap tubuh manusia? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Silakan dipilih yang mana. Oke, paham dari sini? Ada yang kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Tidak, Pak. Tidak ada. Kok baru dikit yang ngerjain? Mana yang lain? Nggak ada. Oh, Mungkin sudah habis kali waktunya, Pak. oh sudah Belum habis. sempat ngerjain. Tapi setahu saya kalau tugas yang sifatnya kayak gitu itu masih apa namanya sehari penuh kalau nggak salah. Jadi ya kalau waktunya kehabisan ya masa sih butuh waktu lama banget untuk ngerjain cuma 3 soal aja loh. Kita aja 3 soal, ya kan? Oke ya, oke. Oke, sebelumnya ada yang belum dipanggil tadi, belum di absen tadi. Siapa yang belum di absen? Silakan ngomong, nyalakan mikrofon. Pak. Rasya, Apa? Pak. Rasya. Pak. Rasya. Oke, sip. Terus? Evi, Pak. Evi. Oke, terus? Ada lagi? Naya, ada Naya? Naya belum dipanggil tadi ya? Ada, Pak, ada. Ada. Oke. Terus, Divana, ada Divana? Nggak ada. Oke ya. Divana, sisanya? Asriani. Nggak ada. Oke. Saya lanjutkan. Nah, mungkin itu tadi untuk yang sesi 1 dan sesi 2 tugasnya itu adalah materi ya. Ada semua di PowerPoint. Kalaupun nggak ada, tinggal di browsing atau kalian belajar secara mandiri gitu kan. Karena kebetulan materi-materi itu tersebar luas. Untuk masalah anatomi itu banyak ya. Makanya saya buat untuk seperti yang tadi biar lebih soal biar lebih paham. Walaupun akhirnya kalian masih ada yang asing, apalagi yang mungkin yang dari farmasi ini masih asing. Kenapa? Kalau yang anatomi fisiologi ini belum ada di farmasi, tapi kalau yang TLM sama keperawatan sudah ada. Karena satu mata pelajaran anatomi fisiologi gitu. Selama kurang lebih 1 semester. Jadi untuk yang apa namanya perawat mungkin kemarin udah pernah ikut yang di sesinya Budina. Selama kurang lebih seminggu udah belajar, banyak sekali. Jadi paling nggak sudah ada gambaran. Tapi yang farmasi ya belum, karena memang ini di biologi cuma 1 mata pelajaran. Oke, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan paling tidak biar kalian lebih ngerti sedikit-sedikit ya. Kalau tadi kalaupun nggak ngerti nilainya akhirnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting sudah mengerjakan itu. Kalau tugas menurut saya yang penting sudah kerjakan. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ini adalah PowerPoint dari dasar, anatomi, dan fisiologi. Ini ada ya gambarnya orang, ya. Kalau dibedah, kalau kulitnya hilang, nah, itu sisa cuma ototnya aja. Sangat-sangat kekar. Ya. Lalu anatomi itu apa? Fisiologi itu apa? Nah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh manusia dengan cara memotong-motong. Sangat-sangat sadis, sangat-sangat luar biasa ya ngomongin motong-motong kayak mutilasi Pak, berarti Pak. Oh, kejam sekali Pak ilmunya Pak. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini kita belajar kita mencoba untuk membuat ini adalah suatu hal yang penting karena berguna untuk ilmu pengetahuan dan medis dan lain sebagainya, berkembang untuk masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Pengertiannya ya, anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana atau bagian atau memisahkan. Lalu ada tomi yang artinya iris atau potong. Sehingga anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Intinya adalah anatomi mempelajari bagian tubuh secara dipotong-potong dulu, baik secara full maupun per bagiannya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Mungkin tadi sudah ada ya, mengapa anatomi dan fisiologi tubuh itu penting untuk kita pelajari? Oke, silakan dijawab di chat
atau langsung saja menyalakan apa namanya? Menyalakan mikrofonnya. Silakan. Ada? Mengapa kok penting sekali ini? Padahal biarkan aja Pak, tubuh ya tubuh. Yang penting kita tetap bisa jalan, tetap bisa kerja, tetap bisa belajar. Ngapain ilmu beda-bedanya dipakai kita loh. Yang penting hidup gitu kan. Yang penting jalan seperti itu. Pak, mau tanya tadi pertanyaannya apa, Pak? Tenang. Lupa pakai headset. Evi ya. Apa tadi Evi? Ya, pertanyaannya apa tadi, Pak? Boleh diulangin, Pak? Mengapa anatomi yang mana ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh itu sangat penting untuk kita pelajari sekarang ini? Iya Pak, saya mau jawab. Menurut saya sangat penting karena jika tidak ada pelajaran anatomi dan fisiologi, kita tidak dapat mengetahui struktur tubuh manusia, Pak. Oh, oke. Evi ya, sip. Struktur tubuh manusia sangat penting diketahui. Kenapa? Karena banyak hal di dalam tubuh kita ini saling terkait. Oke. Tadi ada kata-kata hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Apa tubuh kita kan terhubung nih, tadi kata-katanya terhubung nih. Mengapa bagian tubuh kita saling terhubung dengan yang lain? Kenapa kok nggak pisah-pisah aja? Misalkan kepala ya kepala gitu kan, nggak ada hubungannya sama tangan atau paru-paru atau kaki. Mengapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Nggak paham? Oke. Ya jelas nyambung lah Pak. Masa iya kepala nggak nyambung sama paru-paru, terus yang ngasih otak yang ngasih oksigen ke otak siapa lah, seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Intinya tubuh kita itu saling terkait sama yang lain, satu sama yang lain. Ada untungnya, ya banyakkan untungnya sih. Tapi kerugiannya juga ada, walaupun ruginya nggak banyak-banyak amat. Misalkan nih kita sakit nih, biasanya yang sakit kaki, habis kecelakaan, habis ketabrak. Tapi yang kerasa nggak cuma kaki, sampai kepala tuh nyut, pusing, mual, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya saling terkait. Kenapa? Kaki menyalurkan sakitnya itu ke kepala, sampai ke kepala. Tolong kasihani kaki ini. Oh, ini butuh dirawat ini kakinya ini. Nah, kayaknya kepalanya kepikiran. Waduh, kaki kamu kasihan sekali sih. Nah, katanya kepalanya sedih, katanya stres gitu, nah sebagainya. Ilmu yang pelajari tentang bagian-bagian tubuh beserta letak, ukuran, struktur, bentuk, dan sebagainya. Paling tidak setelah mempelajari ini, kita tahu organ tubuh terbesar dalam tubuh manusia itu apa. Dan mengapa kok begitu besar? Ya, tadi pagi sudah saya tanyakan, jawabannya adalah kulit, Pak. Paling besar, Pak. Seluruh tubuh ada kulit, Pak. Itu kalau organnya, organ luar dan dalam, memang kulit sangat-sangat luas sekali, besar sekali kulit, dari atas sampai bawah. Tapi kalau organ dalam, jawabannya adalah hati. Hati itu adalah organ dalam terbesar dalam tubuh manusia. Ya, di dalam tubuh kalian itu paling besar hati. Nggak usus nggak Pak? Terletak bagian kanan kan Pak, hati. Ya, tepat sekali. Kalau ngomongin kanan dan kiri, itu perhatikan tubuh kalian sendiri. Kalian ada depan. Jadi kalian kalau misalkan, tadi ada pertanyaannya, sisi tubuh bagian kanan atau kiri, itu jangan dilihat depan. Kalian lihat tubuh kalian sendiri, kalian lihat tangan kanan ini. Jadi kalau ini kan kaca ya, karena tangan kanan kalian sendiri, kiri ya tangan kiri kalian sendiri lah itu. Maka dari itu hati itu samping kanan, jantung kiri. Kenapa kok jantung di kiri? Nah, ada banyak sebabnya. Maksudnya semua sebabnya itu saling berkaitan gitu kan. Jadi tidak bukan berarti apa namanya yang satu kenapa kok gini, yang satu kok gitu lah. Oke ya. Jadi itu tadi adalah soal-soal yang muncul. Lanjut. Sekarang anatomi pembagiannya, ilmu ini mempelajarinya dengan dimudahkan dengan cara membagi menjadi regional atau wilayah. Regional, misalnya regional Balikpapan, wilayah Balikpapan, sistem regional Kaltim dan sebagainya. Atau melalui sistem mempelajari anatomi. Bentar ya. Kayaknya habis ini kalian juga keluar juga kurang 4 menit. Saya mau ke toilet, kebelet. Serius, perut saya sakit. Oh, kita cari yang hangat-hangat. Nah, itu langsung tergerak otak kita gitu kan. Atau kalau kita mencet panci yang panas,
itu bakal tertarik, aduh panas, seperti itu kan. Kecuali sistem sensor kita rusak, pegang panci panas biasa aja ketawa-ketawa hehe, santai panas terus santai, seperti itu kan nggak mungkin, kecuali rusak gitu. Sehingga kita punya sensor yang bagus ya. Kecuali mungkin kalau kalian protes, laki-laki Pak nggak peka lah, seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Mungkin sensornya kurang maksimal ya. Lanjut, sekarang fisiologi berasal dari bahasa Latin visi alam atau cara kerja, logos adalah ilmu pengetahuan. Berarti fisiologi ini ilmu yang mempelajari cara kerja anggota tubuh. Kalau anatomi, jadi kalau anatomi itu cuma mempelajari letaknya di mana, strukturnya apa, penyusunnya apa, fungsi lokasinya di mana. Nah, tapi kalau fisiologi ini cara kerjanya gimana? Kok bisa ya jantung itu memompa darah? Namanya pompa itu kan, nggak bekerjanya nggak berhenti, menyalurkan gitu kan. Berarti jantung ini kembang kempis, sama seperti paru-paru, kembang kempis, sama seperti kerongkongan mendorong makanan supaya ke lambung dan lain sebagainya. Kalau cara kerja itu ke fisiologi. Nah, kalau kalian nanti belajar, kalau farmasi itu ada farmakologi, kalau di TLM itu ada hematologi, histologi. Kalau belakangnya logi itu berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Oke, nah seperti itu. Baik, selanjutkan. Nah, bagaimana setiap fungsi tubuh bekerja dan menjalankan aktivitas mempertahankan kehidupan. Jadi penting sekali karena cara kerja tubuh kita ini harus kita pahami. Misalkan kita nggak boleh begadang. Kenapa? Ya, tubuh kita waktunya istirahat. Kok malah dibuat begadang? Nah, akhirnya rusak dan lain sebagainya. Ya walaupun kita begadang jangan begadang, kalau pengennya itu melek malam, tapi jangan sering-sering. Oke, nah ini yang penting istilah tadi dalam anatomi ya. Tadi mungkin ini sering muncul ya, karena ya paling sebagai penanda atau penunjuk bahwa kenapa sih tubuh kita ini untuk kok dibagi menjadi atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan. Nah, jadi ini yang kalau membagi tubuh menjadi atas dan bawah, ini ada plana transversal, baginya menjadi atas dan bawah. Kenapa kok begitu? Biar enak. Nah, kalau garis ini diletakkan di dada, berarti plananya di dada, berarti nggak imbang dong. Kepalanya cuma sedikit, bawahnya sangat banyak sekali. Maka dari itu tepat di tengah-tengah kita, di bagian perut biasanya. Namanya plana transversal atau plana horizontal. Horizon, mendatar. Lalu ada yang dibagi menjadi kiri kanan ini pas ini. Kita ini kalau dibagi simetris kiri kanan. Jadi letaknya garisnya di hidung ini tengah-tengah. Itu adalah sagital, plana sagital. Itu pas enak, kiri kanan pas. Jadi kita ini simetris. Sama yang membagi tubuh menjadi depan belakang yaitu koronal plana atau plana koronal. Sudah ya? Ada ya di sini ya? Tidak ada kesulitan ya? Oke, lanjut. Ini istilah bahasa anatomi, lubang. Tapi bisa jadi banyak hal ya. Lubang ternyata kalau di biologi atau di kesehatan ada macam-macam. Ada visura, foramen, padahal aslinya lubang. Nah ini menurut daerah sudah. Nah ini yang penting. Paling tidak setelah ini kan harus bisa membedakan antara kanan. Bahasa ilmiahnya apa? Oh dextra, AA, kanan. Lalu kalau kiri, CII, sinistra, kiri. Lalu anterior, A itu huruf paling awal. Huruf ya berarti di depan letaknya. Pos itu acara kan ada pra-acara, acara inti sama acara akhir. Pos itu akhir. Kalau di perawat ada pre-test, kegiatan post-test. Post-test selalu di belakang. Posterior berarti di belakang. Lalu ada ventral, ada dorsal. Ventral depan. Depan ini artinya bagian depan. Kalau bagian tubuh depan kita adalah perut. Bagian belakang punggung. Lalu ada superior itu artinya atas, karena super gitu kan. Ada inferior artinya bawah. Lalu ada cranium itu kepala, dan caudal mendekati kaki. Lalu ada medium. Kalau ada main game ada isi, medium, hard, medium, tengah-tengah, mendekati garis tengah. Lateral lawannya menjauhi garis tengah. Proksimal, maksimal mendekati tubuh. Rezekinya dapat maksimal, rezekinya datang mendekati tubuh secara utuh. Distal, distance, jarak. Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Berarti, ya itu tadi, menjauhi tubuh. Lalu ada superficial, permukaan, dan profunda atau dalam. Ya, lanjut.
Lalu ini kalau ini di bagian anggota gerak ada proksimal, distal, dorsal dan sebagainya. Lalu ini ada orientasi, ada ekto, meso, endo. Ini sampai pusing ngapalin. Sabar. Oke, itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini karena tidak terlalu banyak. Karena kalau banyak saya yakin kalian bakal dari sini bakal muntah-muntah atau pusing, nanti sakit, sistem imun tubuh, nanti lapor ke orang tua, nanti besoknya nggak nge-zoom lagi. Nah, itu kan jadi repot saya nanti. Niatnya belajar itu biar fun, biar dapat ilmu, tapi malah muntah-muntah karena kebanyakan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa lewat chat atau dinyalakan suaranya. Ada yang mau tanya? Pak, tugasnya seperti apa, Pak? Sudah ya tadi ya, dikerjakan saja. Yang KB ini 3 berarti tidak wajib ngerjain sesi 4. 1, 2, 3 wajib. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti besok mungkin udah ganti lagi. Terus ini anatomi fisiologi cuma sampai sini aja. Nggak terlalu banyak. Kalau di perawat atau yang di TLM itu 1 semester, makanya materinya banyak sekali. Tapi kalau biologi karena cuma 1 bab ini nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian di sini sudah tahu bagian-bagian tubuh dan paling tidak ternyata ada ya bahasa-bahasa ilmiah aneh gitu ya yang bikin kita pusing. Terus ini apa sih Pak lah, ya, seperti itu ya. Jadi paling nggak udah tahu. Kenapa ya? Ini untuk kalian sendiri nanti. Jadi kalian tahu bagian-bagian tubuh, sistem dan lain sebagainya. Oke? Ada yang mau tanyakan? Karena udah mau jam 12. Kurang 1 menit, habis ini mau pulang, silakan dikemasi barang-barangnya, ya. Silakan piket ya, jangan lupa piket, jadwal piket hari Selasa, ya. Yang nggak piket nanti dimarahin denda, ya. Jangan lupa mukenanya disimpan, sandal-sandal. Ya. Kalau dulu itu di anak skakes yang masih masuk normal itu gitu, pulang itu kan mesti berontakan semua. Ya. Sekarang kalian merapikan kamar masing-masing. Oke, sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk KB 3. Jika ada kesulitan apa-apa bisa ditanyakan ke saya, walaupun saya mungkin balasnya agak lama atau balasnya ngechatnya siang, dibalas malam, ngechat pagi, dibalas besoknya, ngechat hari ini, dibalas minggu depan, ya itu bisa jadi terjadi. Karena ya mohon maaf, kadang saya kelewat, terus kadang kalian mungkin, Pak saya itu tanya yang ini Pak materi lah, mohon maaf ya, kadang kalian akhirnya lapor ke wali kelasnya Pak Dino ini anak saya lah, apa, mohon maaf ya, jadi saya belum bisa untuk mengoreksi secara cepat kayak kemarin simulasi digital masih ada yang belum. Gitu kan. Oke itu saja, nanti apa aja yang ditanyakan silakan karena mumpung masih ada waktu ya kan, masih anget-angetnya belajar biologi nanti. Ya walaupun nggak langsung hafal semua nggak apa-apa. Saya lebih menekankan konsep ya. Biar kalian memahami, biar awet. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan nge-zoom ke wali kelas masing-masing, karena di sini juga anak wali saya masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.